Halo Sobat Ensiklo, akhirnya bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo yang sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Saya mulai rambut pendek sampai sekarang panjang. Itu menandakan memang cukup lama kita tidak bertemu. Pertama kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami untuk banyak Sobat Ensiklo yang bertanya-tanya kapan upload, kapan buat video, dan kapan kami akan memulai lagi proses pembuatan dokumentasi pengetahuan. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin memulai kembali proses-proses pendokumentasian pengetahuan terkait dengan peternakan dan pertanian. Kalau teman-teman mengingat, pada tahun 2020 kami pernah membuat satu video tentang bagaimana mengintegrasikan peternakan dan pertanian dalam lingkup kecil. Pada saat itu, Mas Yudi yang mempresentasikannya menunjukkan bagaimana peternakan kelinci, waktu itu skalanya kelinci, dan penanaman anggur, penanaman sayur, dan buah-buahan lain di sekitar rumah itu saling menopang satu dengan lainnya. Nah, sekarang seperti yang teman-teman lihat di sekeliling kami sudah mengintegrasikannya secara lebih luas dengan peternakan. Kami menyebutnya sebagai pertanian terintegrasi. Dalam konsep ini, kami menghubungkan antara pertanian yang sudah berjalan dengan konsep peternakan yang baru kami mulai pada tahun ini. Pada awalnya, ketika kami mendampingi petani dan kemudian kami melakukan cocok tanam dalam skala besar, kami sangat bergantung pada peternak lain. Jadi pada saat itu kami mencari kotoran sapi, kami mencari kotoran kambing, terkadang harus membeli ketika kebutuhan itu sangat tinggi. Dari situasi tersebut, kami akhirnya memutuskan bahwa inilah saatnya kami untuk memulai peternakan secara mandiri. Peternakan ini kami sebut dengan Nuso Farm atau Nusantara Organic Farm. Sobat Ensiklo semuanya, sebenarnya konsep peternakan terintegrasi ini sekarang lebih lazim disebut dengan sirkular ekonomi. Jadi ekonomi yang sirkular pada sektor peternakan dan pertanian. Konsepnya sangat sederhana. Biasanya pada kandang-kandang, terutama yang skalanya besar, terdapat surplus atau kelebihan mineral-mineral yang diperlukan atau bisa kita gunakan untuk pertanian. Biasanya teman-teman, petani konvensional yang memiliki ternak itu jarang sekali kalau sekarang membuang kohe misalnya, membuang kotoran hewannya ke area peternakan atau secara khusus memproses kotoran-kotoran tersebut menjadi kompos sehingga terjadi penumpukan mineral di area-area peternakan. Ini sangat sayang. Padahal biasanya area peternakan tersebut berdekatan dengan area pertanian. Konsep ini sebenarnya menghubungkan antara kebutuhan mineral yang ada di tanaman atau di perkebunan atau di pertanian secara umum dengan ketersediaan mineral tersebut di area kandang atau di area peternakan. Dengan terhubung seperti ini, maka sebenarnya kita bisa mengurangi sumber daya pembiayaan yang kita butuhkan ketika mengembangkan pertanian. Teman-teman bisa membayangkan misalnya ketika kami saat ini mengelola tanah sekitar 3,8 hektar. Dengan luasan seperti itu, berapa banyak pupuk yang kita butuhkan? Setidaknya misalnya POC atau pupuk organik cair yang kita butuhkan untuk secara reguler mengocor atau menyirami tanaman-tanaman yang kita tanam. Volume sebesar itu tentunya akan sulit kita kembangkan jika kita hanya bergantung pada orang lain atau penyedia bahan baku tersebut. Bahkan sekarang teman-teman, kohe, intil, atau kotoran hewan peternakan itu sekarang ada harganya. Artinya semakin banyak orang yang menyadari akan arti pentingnya karbon organik, akan arti pentingnya kompos yang bersumber salah satunya dari peternakan. Dalam skala kecil atau rumah tangga misalnya teman-teman, kita membutuhkan pupuk untuk kembang. Ibu-ibu biasa menanam kembang atau untuk buah-buah tertentu yang kita tanam di pekarangan. Sumber daya yang kita butuhkan sebenarnya tidak harus dari luar. Dalam makna kita bisa membuat sendiri kompos, kita bisa membuat sendiri POC dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran yang setiap hari kita produksi, yang setiap hari kita konsumsi. Sayangnya ketika ini tidak terkelola dengan baik, terjadi penumpukan sampah. Kita biasa mencampur sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran dengan bahan plastik, dengan bahan-bahan lainnya, sehingga penanganannya menjadi sulit. Bagaimana kami mengintegrasikan peternakan dengan pertanian? Nah, kalau teman-teman lihat di kandang kami ini, kami sekarang memelihara domba. Domba ini setiap hari akan terus memproduksi urin dan kemudian juga terus memproduksi kotoran hewan.
sebelum berpikir untuk menggunakan limbah-limbah peternakan tersebut, teman-teman harus berpikir dulu bagaimana menampungnya. Misalnya kandang kami desain agar bisa secara langsung menampung urin, dan kami secara langsung bisa untuk mengumpulkan kotoran. Misalnya di belakang saya ini adalah kandang lantai tanah. Risiko dari lantai kandang tanah ini salah satunya nanti adalah kita tidak bisa mengumpulkan urin, tapi kita tetap bisa mengumpulkan kohe atau intil dari kambing-kambing ini. Tapi meskipun nanti teman-teman harus waspada ketika kandang tanah begini, kita harus terus membersihkan dan kemudian memastikan obat cacing yang reguler, karena tantangan lainnya adalah soal kesehatan hewannya. Baik kohe atau urin tadi akan kami jadikan sumber daya pupuk. Jika urin, kami akan coba fermentasi dengan beberapa bahan lainnya, kami jadikan POC. Bagi teman-teman yang penasaran dengan cara kami membuat POC, silakan melihat di daftar video kami terdahulu atau di daftar putar kami. Nah, untuk bisa menggunakan kohe atau intil, begitu pula yang kami lakukan. Kami melakukan proses fermentasi atau melanjutkan proses dekomposisi dengan menambahkan jumlah bakteri dan menambahkan bahan baku makanan bakteri. Misalnya, bakteri sangat suka karbon organik, memakan karbon organik, dan juga sangat suka glukosa. Sehingga dalam proses fermentasi kohe tadi kami menambahkan sedikit gula atau molasis, hingga proses dekomposisi atau pembuatan kompos tadi akan menjadi lebih cepat. Ini juga terkait dengan bagaimana kita menggunakan kohe. Di satu video di tahun 2021 kami juga sempat bercerita tentang bagaimana menggunakan kohe secara baik di lahan pertanian. Jadi tidak bisa kemudian langsung setelah jadi kita masukkan, setelah keluar dari hewan kita tambahkan, karena itu akan berdampak buruk, salah satunya bagi tanaman. Pada kondisi tertentu, proses dekomposisi yang masih menghasilkan gas metana masif bisa membunuh tanaman-tanaman kita. Teman-teman sebaliknya, ketika berbicara pertanian, ini dengan luasan 3,8 hektar ini, tanpa menanam rumput secara khusus, kami beruntung, kami bisa mendapatkan pakan hewan dari mana? Salah satunya adalah dari proses pembersihan lahan. Misalnya, bawah pohon kates. Ini akan terus tumbuh rumput, dan saat itu pula berarti kita terus akan memiliki sumber daya pakan. Sehingga kalau melihat siklus ini, kita bisa melihat antara peternakan dan pertanian ketika dihubungkan dalam satu siklus yang utuh, maka kita mendapatkan keuntungan salah satunya menurunkan biaya produksi di kedua sisi. Pertanyaannya, Pak, itu mahal ya karena harus buat kandang besar? Oh, tidak juga. Nah, tinggal bagaimana ini kita kelola bersama dengan sumber daya yang ada. Misalnya, di banyak tempat di desa-desa itu banyak peternak. Ketika ingin membuat dalam skala masif, kenapa kita tidak membuat secara bersama-sama, secara kolektif sebagai kelompok? Mungkin akan terasa berat ketika melakukannya sendiri untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sedikit. Waduh, Pak, tanah saya hanya 1000 meter, saya bikin POC-nya repot misalnya. Ada baiknya memang mekanisme integrasi ini dilakukan secara kolektif. Bapak Ibu di rumah sebagai petani bisa mencobanya. Baik Sobat Ensiklo, itu tadi video pengantar dari kami tentang integrasi peternakan dan pertanian. Yang ini merupakan juga pengantar dari kami untuk video-video selanjutnya yang menandakan kami telah kembali. Bersama saya ada juga beberapa tim Ensiklo lainnya yang turut membantu proses pengambilan gambar ini. Sampai bertemu lagi dengan kami, semangat. Kita akan ketemu dalam video-video selanjutnya dengan saya dan dengan